Bupati Ponorogo Ipong Molisoni meresmikan gedung baru Pasar Legi Ponorogo pada hari Selasa 9 Februari 2021. Pembangunan gedung pasar yang 100% telah rampung, siap untuk dioperasikan oleh pedagang. Pasar Legi atau Pasar Songolangit merupakan jantung perekonomian masyarakat Ponorogo dan saat ini telah berdiri kokoh dan megah. Pasar yang dibangun dengan dana APBN sebesar 133 miliar rupiah itu bakal mampu menampung 3.000 pedagang. Akan diterapkan zonasi dalam pasar ini. Akan ada pembedaan dagangan di pada setiap lantainya. Lantai dasar akan digunakan untuk barang basah mulai dari sayur mayur, hasil pertanian, ikan hingga daging. Sementara pada lantai 2 akan ditempati pedagang merancang, lalu lantai 3 untuk pedagang sembako dan lantai 4 untuk kuliner dan pedagang tekstil. Bupati Ipong meminta kepada para pedagang yang akan menempati gedung Pasar Legi tersebut diminta untuk merawat dan menjaga kebersihan Pasar Legi supaya tidak kumuh, agar memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli. Proses pembangunan Pasar Legi, karena Pasar Legi ini hari ini sudah dinyatakan selesai, ya maka kita segera resmikan dengan maksud seperti yang tadi disampaikan Pak Iwan, Pak Direktur Prasarana Wilayah, Prasarana PU, bahwa dengan diresmikannya ini maka segera kita bisa operasionalkan, dan dengan begitu maka kehadiran Pasar Legi ini bagian dari untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional. Tadi jelas disampaikan seperti itu oleh beliau. Dan peresmian Pasar Legi ini bukan hanya Pasar Legi saja. Pak Iwan nih jam 12 nanti akan ke Trenggalek untuk meresmikan Pasar Trenggalek. Namanya nggak tahu apa, Pasar Pon. Pasar Pon ya. Namanya Pasar Pon. Artinya kalau ada yang mengatakan bahwa peresmian ini dipercepat, itu enggak. Peresmian normal, yang dipercepat penyelesaian pembangunannya yang harusnya akhir Februari menjadi sekarang ini. Itu saya rasa. Ya, pergunakanlah pasar ini dengan sebaik-baiknya, jaga kebersihan, jaga ketertiban, karena pasar yang begini bagus percuma kalau tidak dijaga kebersihan dan ketertiban. Nanti kumuh lagi. Itulah sebabnya mengapa kita menerapkan zonasi di dalam pengelolaan pasar ini, sehingga ada pembedaan dagangan di masing-masing lantai. Di tempat yang sama, Iwan Suprijanto, Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR menjelaskan, meskipun telah diresmikan, para pedagang belum bisa langsung mengisi ruko dan stand pada Pasar Legi tersebut. Karena saat ini gedung Pasar Legi masih di bawah kendali kontraktor dari PT Adi Persada Gedung atau APG. Setelah nanti dilakukan serah terima, baru bisa dikelola oleh Pemkab. Untuk mencegah kembalinya terjadi kebakaran, Pasar Legi juga telah dilengkapi dengan hidran dan sprinkle air di tiap titik bangunannya. Juga penerapan sistem green building yang ada di gedung baru Pasar Legi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari yang masuk ke gedung pasar, sehingga jika lampu mati pun kondisi pasar tetap terang dan khusus udara tanpa alat khusus, hanya menggunakan ventilasi yang ada. Ya, ini sistem proteksi aktif dan pasif ya. Jadi ada proteksi pasifnya dari tadi identifikasi dini, dari ada fire alarm gitu. Tapi kemudian juga dilengkapi dengan ada hidran. Ini baik itu di di kawasan maupun ada sprinkler yang ada di tiap titik bangunan. Zonasi itu juga salah satu upaya untuk memitigasi adanya kejadian kebakaran. Jadi daerah yang punya risiko kebakaran tinggi berkumpul di zona yang punya risiko tinggi dengan proteksi yang khusus gitu. Kalau yang zona basah mungkin tingkat proteksinya risikonya rendah, tingkat sistem proteksinya juga jumlah hidran. Sebenarnya kita bukan titik ya, tetapi sebenarnya kita bicara kapasitas sebagai sebuah sistem gitu ya. Di tiap lantai ada, tetapi ini ada. Jadi sebenarnya itu nanti kaitan dengan ukuran ya. Detailnya tidak terlalu hafal saya ya. Sinergi, jadi artinya pertama kita mengupayakan untuk memanfaatkan misalnya cahaya gitu ya pada siang hari. Kalau ini lampu dimatikan sebenarnya sudah cukup terang.
satu itu listrik nggak ada. Kemudian kita tidak menggunakan sistem pengkondisi udara khusus itu. Kita menggunakan sirkulasi udara yang ada. Mungkin beberapa titik juga kita buka. Kemudian proses ventilasi juga kita lakukan, pengaturan ruangan juga demikian. Kemudian penggunaan air juga demikian. Itu ada upaya seperti itu. Sesungguhnya sebenarnya pekerjaan ini kalau secara kontrak masih berakhir di akhir Februari. Tapi karena untuk pasar, ini semua pasar di Indonesia yang saya kerjakan, atensinya adalah percepatan. Ini upaya pemulihan ekonomi nasional. Ya, sehingga salah satu lebih cepat, ini nanti ada proses setelah ini, ada proses PHO gitu ya. Tapi saya minta teman-teman tadi untuk dilakukan percepatan. Sehingga mungkin serah terimanya juga bisa tidak usah sampai menunggu. akhir Februari gitu ya. Tidak akhir Februari. Mungkin tanggal 12-an ya, setelah Imlek besok sudah bisa serah terima ke kami, bisa langsung serah kelola. Pertama, saya menitipkan pengelolaan pasar ini lebih profesional. Jadi tidak hanya dikelola, mungkin selama ini pengelolaan pasar selama ini perlu ada pengelola gedungnya juga. Istilah saya ada building management atau building manager yang mengelola secara khusus. Ini juga kaitan dengan mengelola sistem-sistem yang ada di sini, sistem proteksi kebakaran, tidak hanya sekedar retribusi dan pengaturan ketertiban para pedagang. Kemudian yang kedua, karena ini bangunannya juga investasinya besar, ya ada potensi untuk biaya operasional dan pemeliharaan yang punya risiko juga besar gitu. Nah, ini harus dilakukan pemeliharaan secara rutin, berkala. Jadi ibaratnya kalau ada bocor sedikit langsung ditangani. Sebab kalau bahasa Jawanya itu kalau sudah langsung merantak itu biaya perbaikannya akan besar gitu. Itu akan menjadi beban. Jadi pada pengelolaan yang lebih baik, saya berharap lebih modern begitu ya dengan bangunan seperti ini, maka diharapkan nanti biaya keberlanjutan pasar dan biaya pengelolaan ke depan itu jauh lebih murah dan lebih mudah dan lebih murah. Gali Wijaya, Trans TV mengabarkan.